Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memuji beliau bukan karena salat. Salat beliau jangan kita tanyakan. Puasa beliau tidak perlu kita ragukan. Sedekah beliau tidak perlu kita ragukan. Nabi Muhammad SAW, tapi Allah ukir dalam Al-Quran adalah masalah akhlak beliau. Innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mempunyai budi pekerti yang mulia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang mulia. Maka kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama dulu, para salaf dahulu mengingatkan kepada anaknya ketika ingin menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, apa beliau sampaikan? Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamul adab. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Itu orang tua para salaf dahulu. Sampai mereka berpesan kepada anak mereka, "Wahai fulan, kau belajar kepada syekh tersebut. Tetapi ketika engkau belajar yang tidak membuat engkau belajar agama, kau belajar Al-Quran, engkau belajar ilmu syar'i, tetapi tidak membuat engkau menjadi adab yang baik, kau tinggalkan majlis tersebut." Kenapa? Karena buahnya ilmu adalah adab. Hadirin yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, "Al-yawma," kata Rasulullah SAW, "akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqah." Kesempurnaan keimanan seseorang, kata Rasulullah SAW, ketika tampak akhlaknya yang terpuji. Hadirin yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan iman tersebut tampak kepada akhlaknya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bahan introspeksi kita semuanya. Setelah kita mendekatkan diri untuk mempelajari ilmu syar'i, kita berusaha mendekatkan diri menghafal ayat-ayat per ayat Al-Quran, maka penting hal tersebut adalah kita untuk mempelajari adab. Tetapi hadirin yang saya muliakan karena Allah, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin terutama pada saat ini meremehkan hal ini. Mereka senang kalau anaknya sudah kecil-kecil hafal juz 30. Mereka senang kalau anak-anaknya kecil banyak hafalannya. Tapi mereka melupa untuk menanamkan masalah adab, masalah etika. Hadirin yang saya muliakan kepada Allah. Tidakkah kalau kita ingat ya, orang tua kau hidup yang dulu ya. Saya masih merasakan orang tua dulu didik bagaimana kalau kita bertamu, kalau ketemu dengan orang, diajarkan itu. Hadirin yang saya muliakan karena Allah. Walaupun terkadang ada juga adab kebablasan kadang ya. Nah, tetapi hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal yang pertama. Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang perlu senantiasa. Dan ini juga hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kesempurnaan agama Islam. Agama Islam menunjung adab, masalah akhlak, bagaimana kita berbudi pekerti sesama kita, terutama kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, menunjukkan kesempurnaan agama Islam ini. Semua diajarkan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna dina indallahil Islam." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang mulia kata Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Seluruhnya diajarkan dalam Islam. Hadirin yang semuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan adab, hadirin yang semuliakan karena Allah, adalah hal yang terpenting. Semakin manusia tersebut mereka dekat kepada Allah, semakin manusia tersebut adalah cinta terhadap Rasulullah SAW. Semakin manusia tersebut adalah mendekatkan diri untuk mempelajari ilmu syar'i, maka subhanahu wa ta'ala Allah akan karuniakan lebih adab kepadanya. Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dampak dari ilmu yang bermanfaat adalah akan tampak dari adab kita. Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berbangga banyaknya riwayat yang kita hafal. Jangan bangga banyaknya ayat-ayat yang kita hafal. Jangannya kita bangga banyaknya kita menghafalkan qaulus sahaba, qaulus salaf, ucapan para sahabat, ucapan para salaf, qaulul ulama, ucapan para ulama, kalau tidaklah membuatkan kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa beradab. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, iman tersebut akan teruji pada tingkat yang paling tinggi ketika kita pandai beradab. Hadirin yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada manusia
yang mereka mengatakan dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan dekat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka meremehkan hal demikian. Mereka tidak memandang hal ini. Maka hal ini hadir yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah meninggalkan agama ini karena agama ini adalah agama adab, hadir yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama adab. Agama Islam adalah agama yang dididik kita untuk berbudi pekerti yang mulia. Agama Islam diajarkan kepada kita adalah untuk menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bermanfaat kepada seluruh manusia. Maka hadirin yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah untuk menunjukkan kepada kita senantiasa untuk belajar dan untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berakhlak dan orang yang beradab.